kuntum syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian ini umat pertengahan agar kalian menjadi contoh yang dapat ditiru bagi manusia. Kita inilah yang paling pertengahan, Pak. Enggak ada itu ceritanya saya tidak kawin-kawin sampai mati. Sementara ada pada kita gharizah atau insting untuk berumah tangga, untuk menikah, menyalurkan kebutuhan biologis dan segala macamnya. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada masalah rumah tangga. Bab yang masuk dalam kajian Rasulullah SAW yang cukup serius adalah rumah tangga, karena ini berkaitan sampai ke akhirat kita. Tidak sedikit sekali lagi di Eropa orang buang agamanya. Kenapa, Pak? Di rumah tangga, dan bahkan ada orang untuk berumah tangga juga kebanyakan ya, orang berumah tangga itu tidak begitu minat. Baru nanti sudah usia 40 tahun, 45 tahun baru mulai berumah tangga. Itu pun setelah dia lihat anak-anaknya waktu kecil lucu menggemaskan, kemudian mulai kanak-kanak, mulai banyak tingkah, masa remaja mulai membuat kita jantungan, setelah dewasa kita dibuang. Begitu kenyataannya, Pak, di Eropa, di Amerika, di kehidupan jahiliyah yang maju. Dari segi dunianya, anak-anak membuang orang tua, anak-anak tidak menghargai orang tua, anak-anak melawan menentang orang tua, dan itu sudah merambah ke Indonesia. Betul? Akhirnya orang melihat, memperbandingkan, tetangga saya muslim, anaknya muslim. Setelah anaknya muslim, orang tuanya dirawatnya, orang tuanya sangat dimuliakannya, orang tuanya dijunjung tingginya, orang tuanya dilayaninya. Setiap tetangga melihat ada anak yang masih Islam, ada anak remaja masih Islam, ada pemuda masih Islam, ada pemudi masih Islam, orang tuanya dihormati. Akhirnya tersentuhlah hati, dan di sini salah satu penyebab orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Saat kita bicara akhir zaman, judul tema kita tadi adalah tuntunan berumah tangga di akhir, tuntunan rumah tangga di akhir zaman ya. Tuntunan keluarga di akhir zaman. Apakah ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Rasulullah? Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, inna hadhil ummah la tasluhu illa bima salaha bihi awwaluha. Bangsa ini, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali mereka meniru apa yang menyebabkan generasi awal-awal dulu baik. Generasi awal dulu itu yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Imam Malik bin Anas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diakui oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang paling agung. Lalu para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khayra ummah ukhrijat linnas, kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan untuk seluruh manusia. Manusia bisa melihat ketinggian kalian, kemuliaan kalian, kehormatan kalian, dipuji oleh Allah. Wahai Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, memuji para sahabat seluruhnya. Dan tidak hanya sebatas pujian. Lihat di surat At-Taubah ayat 100, bagaimana firman Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang dimaksud sahabat apa bukan? Yang dimaksud sahabat apa tidak? As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling pertama lagi awal-awal sekali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan seluruh yang mengikuti mereka. Siapa saja manusia umat Nabi Muhammad mengikuti para sahabat, ihsan, dengan total mengikuti, dengan sebaik-baik mengikuti. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka semua yang mengikuti para sahabat-sahabat sebagaimana Allah ridha dengan para sahabat-sahabat itu. Masya Allah, Pak. Allah janjikan semua sahabat masuk surga, dan siapapun yang meniru para sahabat dijamin juga pasti masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kalau begitu kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat dalam membangun keluarga.
Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, keluarga tidak akan pernah menjadi baik kecuali apabila umat ini meniru bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana para sahabat dengan keluarganya, dan itulah dia yang terbaik. Inna hadhil ummah la tasluh illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali bila umat ini kembali meniru. Jangan dikatakan, jangan berpikiran mundur lah. Meniru-niru generasi sahabat itu berpikiran mundur itu. Itu katanya Pak. Itu yang ngomong itu siapa biasanya? Satu di antara 3 orang saja Pak yang ngomong begitu. Jangan niru para sahabat, itu kan zaman dulu, itu berpikiran mundur namanya tuh. Kita ini orang yang hidup zaman sekarang, jadi harus realistis, yang terkini yang harus kita hidupkan. Niru-niru lagi zaman dulu. Yang ngomong kayak gini nggak akan lepas satu di antara 3 keadaan orangnya. Satu, orang jahil, yang nggak ngerti tentang sejarah dan masa lalu Islam. Dua, orang munafik. Sebab orang munafik memang menyimpan kebencian kepada Islam, tapi pura-pura menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini orang munafik, memperlihatkan gaya seorang Muslim sementara di dalam dadanya penuh dengan kekufuran dan keingkaran, dan itu nampak dari lisan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan menyampaikan pesan kepada publik sesuai dengan diinginkan yang bayar. Gelar mereka profesor, doktor, kiai, ya, dengan label-label yang sudah sangat tinggi. Mereka dibayar dan mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan banyak da'i-da'i dan ulama-ulama yang menyeru dari depan gerbang-gerbang neraka Jahannam. Siapa yang percaya dengan mereka, siapa yang memenuhi seruan mereka, dia dan si penyeru akan dicampakkan oleh para malaikat-malaikat neraka ke dalam api neraka. Ini Pak, jadi nggak akan lepas dari 3. Saya ulangi lagi sekali lagi. Siapa yang pertama? Orang-orang jahil, orang Islam tapi jahil, maka dia akan bersangka buruk, meniru para sahabat adalah mundur, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik. Dan seluruh orang munafik dalam komunitas muslim, mereka adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Paham kita ya? Siapa-siapa tokohnya di Indonesia kan kita udah ngerti ya. Tidak usah saya sebutkan nama-namanya kan? Enggak usah kan? Sebutkan apa bukan? Sebutkan apa tidak? Kalau saya sebutkan, saya masuk penjara. Dianggap ujaran kebencian. Jadi bagus nggak usah. Karena kita udah cerdas semua, udah ngerti siapa yang dimaksud. Nah, yang ketiga baru orang yang kiblatnya adalah fulus. Taib ibadah Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada topik kita. Masalah rumah tangga ini bukan masalah yang sebatas dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa kebanyakan umumnya manusia di muka bumi ini berbangga-bangga dengan keluarga dan keturunan. Anak saya kuliahnya di Kanada, anak saya kuliahnya di Sydney, anak saya kuliahnya di Oxford, anak saya kuliahnya di Cambridge, anak saya kuliahnya, anak saya sudah jadi bupati, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi, Masya Allah. Ini orang-orang tua Malang Pak, orang-orang tua miskin, sebab punya anak tidak berguna untuk si orang tua, tapi hanya berguna untuk dirinya saja. Orang tuanya bisa berkata, itu anak saya, tapi ketika dia mati, gubernurnya bermanfaat untuk orang tuanya? Tidak. Komisaris utama di sebuah perusahaan bonafit Indonesia bermanfaat untuk orang tuanya? Tidak. Apa yang bermanfaat untuk orang tuanya? Ketakwaan si anak baru bermanfaat untuk orang tua. Di akhirat kelak, Masya Allah, orang-orang tua akhirnya diseret oleh anak-anaknya ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, rumah tangga bukan hanya sebatas dunia, tapi sampai kepada urusan akhirat. Ini akhir zaman Pak, sangat banyak anak-anak yang karena kita awam